Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Jadi siapa yang mengatakan AHY itu keturunan Rasulullah? Aduh jangan dong ya, kalau mau ambisinya pres, jangan gila-gila amat kali ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ya enggak? Kita juga kan nggak bodoh, bisa menilai siapa yang betul-betul keturunan Rasulullah, mana yang abal-abal. Kelas Rizik Sihab aja Nyai nggak percaya dia itu keturunan Rasulullah, apalagi AHY, anak si Pepo, anak rezim gagal, duda galau. Nggak mungkin. Kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini ingin membuka satu fakta tentang dua manusia gagal. Nyai masih ditemani oleh si sapu jagat ini, ya. Itu tentang dua manusia gagal, yang satu gubernur gagal bernama Anies Baswedan, dan yang satu lagi ketum gagal yang bernama AHY. AHY ini adalah anaknya si Pepa, udah galau, ya. Keturunan dari rezim gagal, 10 tahun gagal, ya, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nyai juga mendengar kabar di media sosial, katanya AHY ini keturunan Rasulullah. Masa sih? Kok nggak ada tampang-tampang Arabnya ya? Kok nggak ada gitu loh, hidung juga nggak mancung, muka nggak ada sedikit pun Timur Tengahnya gitu loh. Jadi siapa yang mengatakan AHY itu keturunan Rasulullah? Aduh jangan dong ya, kalau mau ambisinya pres, jangan gila-gila amat kali ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ya enggak? Kita juga kan nggak bodoh, bisa menilai siapa yang betul-betul keturunan Rasulullah, mana yang abal-abal. Kelas Rizik Sihab aja Nyai nggak percaya dia itu keturunan Rasulullah, apalagi AHY, anak si Pepo, anak rezim gagal, duda galau. Nggak mungkin ya, Nyai nggak percaya. Dan skema politik pilpres yang dibuat oleh SBY dan JK itu adalah duet Anies AHY, ya. Maunya Pepo, maunya SBY, karena untuk menyelamatkan aset-asetnya. SBY ini kan nggak ngukur baju di badan, ya. Dia merasa anaknya yang masih ketum ingusan ini merasa sudah pintar, padahal masih anak ingusan. Jadi RT aja belum bisa, jadi lurah aja gagal, ya. Gimana mau jadi presiden atau wakil presiden? Jadi ketum partai aja gagal. Kalau misalnya pidato masih baca teks, masih ngapalin, gimana mau jadi wakil presiden AHY? Aduh jangan sampai ya negara ini hancur oleh dua manusia gagal, ya. Kita bisa diketawain oleh negara-negara lain, oh ternyata Indonesia dipimpin oleh dua manusia gagal. Jadi kayak negara badut dong kita ini, ya kan? Itu nggak lucu, jangan sampai gitu loh ya. Dan kayak Anies Baswedan, seperti Nyai katakan sebelumnya di videonya sebelumnya, Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan Nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024, karena Nyai mendapatkan bisikan dari burung ababil Nyai bahwa Bambang Wijanarko CS yang ada di TGPP juga akan terseret kasus korupsi. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Kayak seperti stadion BMW, ya. Itu kan stadion BMW itu sebenarnya idenya Jokowi dan Ahok, ya. Digantilah namanya sama Anies Baswedan. Kan Anies tuh nggak pernah mau mengakui prestasi Ahok. Dia segala tentang berbau-bau Ahok tuh dia akan merubah namanya, ya. Nah itulah Anies Baswedan. Manusia bisa memutarkan balikan fakta dan kata. Itulah kejagoannya Anies Baswedan. Nah, Nyai kembali lagi mau mengungkapkan, mau mengatakan, mau kaget sebenarnya Nyai. Duet dua manusia gagal, ya. Yang satu gubernur gagal, satu lagi ketum gagal, masih anak piye-piye. Tapi memang sebenarnya si AHY ini adalah korban dari ambisi bapaknya, si duda galau SBY, ya. Itu dia korban ambisi politik bapaknya, karena bapaknya ini ketakutan nyelamatin kekayaannya nih. Mau disimpan kemana kalau sampai dinastinya ini habis? Karena jawabannya di 2024.
Perjalanan politik AHY itu ketentuannya di 2024, karena sebentar lagi Demokrat itu makin tenggelam dan selesai. The end, ya. Demokrat versi AHY akan di end alias tamat, ya. Apalagi kalau sebentar lagi SBY akan menyusul Ibu Ani Yudhoyono, itu semakin selesai Demokrat karena sudah tidak ada figur yang mengatur strategi politik licik ala Demokrat, ya. Kalau Anies Baswedan adalah boneka JK untuk menyelamatkan aset-aset dan kekayaan JK, makanya Anies Baswedan dijadikanlah calon presiden dengan segala cara dan dilindungi oleh JK. Kenapa kemarin-kemarin beberapa kasus proyek markup yang terjadi di Pemprov DKI itu tidak bisa diungkap karena masih ada Novel Baswedan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Novel Baswedan sekarang sudah tidak di KPK. Tinggal kita tunggu keprofesionalan KPK, apakah berani, mampu menyelidiki kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI. Dan satu kali lagi saya katakan, Anies Baswedan adalah gubernur gagal, gubernur terburuk yang pernah ada di DKI Jakarta. Gubernur yang tidak bisa kerja, yang hanya bisa menata kata, kelebihan bayar, kelebihan anggaran, kelebihan APBD. Ya, kelebihan mengeluarkan APBD, bayangkan di semua proyek-proyek yang ada di Pemprov DKI. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan abis itu baru hajarlah formula E. Kita mau lihat dan Nyai pastikan apabila ketua KPK dan penyidik KPK tidak melakukan penyelidikan kepada kasus-kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI, Nyai pastikan kalian semua akan dibinasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian membela penjahat. Kalian tidak mau membela rakyat kecil dan negara kalian sendiri. Ya, sekali lagi Nyai katakan, ketua KPK, penyidik KPK, beranilah kalian menyelidiki segala kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI. Jangan takut dengan JK, jangan takut dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka itu adalah manusia-manusia yang sudah tua, sebentar lagi juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila dua manusia tua ini sudah tidak ada di Indonesia, Nyai pastikan insya Allah Indonesia ini akan nyaman, aman. Karena keduanya ini tidak benar, benar-benar membela negaranya itu nggak benar. Yang satu ingin menyelamatkan aset-asetnya, pabrik-pabriknya. Yang satu lagi juga sama, menyelamatkan kekayaannya. Ya, itu aja sebenarnya. Lalu bergabunglah 3C ini, Cendana, Cikir, Caprin. Itu sebenarnya yang ada di negara kita. Dipakailah kendaraan agama, khilafah untuk mengobok-obok pemerintahan Jokowi. Itu fakta yang sebenarnya terjadi. Di balik demo berjilid-jilid yang memakai tangan mahasiswa, itu ada kepentingan jahat. Manusia-manusia serakah yang takut harta kekayaannya dikembalikan ke negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.